Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam Masalah berkaitan dengan adab alaika. salat, tapi masih tersisa sedikit, yaitu doa yang dibaca ketika sebelum masuk ke dalam tempat buang air. Kemarin kita sudah membaca adab-adabnya, yaitu masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan, tidak boleh membawa zikir nama Allah, nama Rasulnya, dan nama-nama yang orang-orang saleh, dan begitu juga Al-Quran. Dan kita menutup kepala kita menjauh dari tempat yang kalau belum tersedia, seperti yang sekarang sudah tersedia semuanya tempat-tempat buang air. Dulu harus jauh ke arah bukit atau ke arah tempat pembuangan air di sungai, yang intinya menjauh tersebut untuk menghilangkan baunya dan menutup dirinya, atau mendengarkan daripada suara yang keluar daripada buang airnya. Kemudian wayastatir, dan menutup dirinya dari pandangan orang, dan tidak membuang air kecil di dalam air yang tenang. Apabila sedikit haram, apabila banyak makruh. Kemudian air yang berjalan juga, apabila sedikit makruh, kalau banyak mustabhir. Sebagian ulama mengatakan tidak dimakruhkan, khilaful aula. Kemudian dari membuang air kecil di arah hembusan angin, karena akan menciprati dirinya, menajiskan dirinya, atau tempat berkumpulnya orang, berteduh orang, tempat yang di jalanan. Ittaqul la'anain, kata Rasulullah SAW, hati-hati dengan yang menyebabkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yataqalla fi tariqin nas wa fi dhillihim, orang yang membuang air di tempat jalannya orang dan tempat orang berteduh, kecuali kemarin tempat itu dijadikan tempat maksiat. Sebagian ulama mengatakan disunnahkan, malah hilang makruhnya, malah disunnahkan untuk membuang air di situ supaya bubar itu orang. Tapi jangan dipraktekin dah, yang begitu jangan praktekin, berantem urusannya. Wa thaqbin, masih ada sunnah yang lain, bukan berarti kita yang meninggalkan sunnah, masih banyak sunnah-sunnah yang lain, jangan yang begitu yang kita kerjain. Wa thaqbin, dan begitu juga jangan kita buang air kecil di lubang baik yang manjang atau lubang yang menembus ke dalam, karena dua-duanya bisa mengganggu dari hewan-hewan yang ada di dalamnya, atau kita terganggu dengan keluarnya itu hewan dari lubang tersebut. Selain tempat, semuanya kata alam fadha ini, tempat terbuka ini pada hakikatnya dipenuhi dengan seluruh makhluk Allah, dari jin, syaitan, malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka dikhususkan tempat kita khala untuk kita membuang airnya, jangan sembarangan untuk membuangnya. Kemudian kemarin juga ya, kita nggak boleh buang air di pohon yang berbuah, karena takut buahnya itu jatuh ke kotorannya, kecuali kita yakin bahwa kotoran itu akan disapu oleh air hujan atau air yang mengalir di sekitarnya. Nah, itu jadi hilang kemakruhannya. Karena kalau buah jatuh ke tempat kotoran kan nggak bisa dimakan, jijik orang memakannya. Maka dimakruhkan oleh para ulama kita. Dan hendaknya tidak bersuara, tidak berbicara di kamar mandi. Begitu juga Habib Salim Syatiri mengatakan jangan coret-coret di kamar mandi. Apalagi waliyadzubillah, kata beliau, merokok di kamar mandi. La yatanajayan, katanya la yatanajasnani fayadribani bil ghaid illa annahu Allahu yamgutu. Beliau dalam hadis Rasulullah SAW, tidaklah bersuara dua orang berebutan, kalau kita bilang, dengan buang air di kamar mandi, kecuali Allah Subhanahu wa taala murka kepada keduanya. Hendaknya jangan berteriak kecuali lihajah. Itu ada perluan yang benar-benar penting, boleh kita teriak misalnya. Orang-orang yang udah kawin perlu dengan dehem, perlu dengan
mengeluarkannya dengan diurut yang lain-lainnya. Sebagian ulama langkah jalan 70 langkah kalau meyakinkan daripada tetesan yang terakhir. Itu semuanya tergantung daripada kondisi orang-orangnya. Itu cara-cara daripada istibra' minal bol. Mukhbith asy-syaitanir rajim. Di sini Mukhtasar Latif hanya menyebutkan satu riwayatnya aja. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jangan dengan menyebut nama Allah Rahman Rahim, karena tempatnya bukan, nggak layak, nggak pantas kita menyebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim di tempat yang kotor. Nah, kita akan masuk. Ini sebelum masuknya. Sebelum masuk ke dalam kamar mandi. Setelah masuk kamar mandi ada doanya, ada. Doanya sebelum kita membuka pakaian kita, ketika saat kita ingin membuka pakaian kita diajarin Rasulullah SAW untuk membaca Bismillahilladzi la ilaha illahu. Itu di dalam kamar mandi kita. Itu tempat-tempatnya mereka. Terutama perempuan, jangan sampai lupa itu doa. Jangan sampai lupa membaca doa ketika dia membuka auratnya di kamar mandi. Sebagian sholihin, kebanyakan orang-orang hebat, dia mandinya dengan pakaian. Kalau kita kan enggak, buka semua-muanya. Nah, itu jangan lupa doa Bismillahilladzi la ilaha illahu. Penutup antara mata antara aurat seseorang dengan matanya kaum jin. Ketika engkau membuka pakaianmu, kata Rasulullah SAW, berarti di dalam kamar mandi. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Kemudian kemarin juga sebagian ulama kita ngajarin doa untuk kita zikir di dalam hati, nggak lepas. Allahu nadhiri, Allahu hadiri, Allahu syahidi, Allahu muttali'un alayya, Allahu qaribun minni. Allah memandangku, Allah hadir bersamaku, Allah menyaksikan aku, Allah mengetahui diriku, Allah dekat dengan aku. Itu dia dijazahkan juga oleh Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Bacaan-bacaan ini jangan sampai ditinggalkan di dalam kamar mandi. Dan jangan, kata Habib Saleh, jangan panjang-panjang, karena nanti akan dibahas di dalam kitab Bughyah. Nggak boleh kita meludah ketika kotoran itu keluar, akan mewariskan was-was dan gigi menguning dan berdarah terus. Dalam kitab Bughyah Al-Mustarsyidin, jangan kita meludah pada kotoran yang keluar. Itu akan mewariskan gigi menguning dan berdarah dan timbul penyakit was-was karena kita meludahi kotoran kita sendiri. Kemudian juga jangan bersiwak ketika keluar. Kita kalau kita ini banyakan ya mungkin bersiwak enggak, tapi sikat gigi sambil kencing, sambil buang air, sikat gigi. Itu juga menyebabkan penyakit sering lupa dan kebutaan. Kata beliau, orang yang asiwak halal khala, bersiwak ketika sedang dia buang air, yurisun nisyan wal ama, mewariskan penyakit lupa dan buta. Dan duduk lama-lama, watulul qu'udu fi yurisu waj' al-kabid wal bawasir. Panjang duduknya di dalam kamar mandi menyebabkan mewariskan penyakit hati, penyakit hati dan kalau kita bilang ambeien, bawasir. Itu juga mengeluarkan kotoran hidung, mewariskan kebudekan dan kesumpekan. Mengeluarkan kotoran hidung ketika kita buang air barengan dengan kotoran yang keluar. Itu akan mewariskan dari penyakit budek dan sumpek. Menggerakkan cincin di dalam kamar mandi akan menjadikan tempat untuk masuknya syaitan, berteduhnya syaitan, ya'wi ilaihi syaitan. Dan memang gerakan-gerakan yang enggak penting di kamar mandi itu enggak dianjurkan, dilarang, makruh kita melakukannya. Wa takallum bila darurah yurisul magat. Berbicara tanpa ada kepentingan, tanpa darurat, mewariskan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Membunuh, nah ini juga nih penting. Wagatlul gummal,
membunuh hewan-hewan kecil di dalam kamar mandi, nyamukkah atau binatang-binatang yang mengganggu di dalam kamar mandi, yabitu ma'ahu syaitan arba'ina lailah. Setan tinggal bersamanya 40 malam. Yunsihi dzikrullah, melupakan dia untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buang air sambil membunuh binatang di dalam kamar mandi, itu waliyadzubillah menyebabkan setan nginep sama kita 40 malam, mengajak kita untuk lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Menutup mata ketika buang air juga yurisun nifak, mewariskan kemunafikan, sifat nifak. Dimalu dengan kotorannya sendiri, dinutup matanya. Membuang batu istinja menyebabkan cepat hancurnya dia punya gigi. Dan bersandar ke tembok ketika buang air, ada nggak begitu tuh? Nyandar ketika buang air di tembok, menghilangkan air wajahnya dan membuat perutnya yang kembung, kalau kita bilang, membuat perutnya maju, kembung, karena sering dia bersandar ketika buang airnya di tembok. Ini saya bacain supaya memang penting katanya, tanbih di dalam kitab Mustarsyidin. Itu semuanya jangan sampai kita lakukan di dalam kamar mandi. Faslun fi mujibatil ghusli. Sekarang pembahasan yang kedua, pembahasan yang baru, fi mujibatil ghusli, di dalam hal-hal yang diwajibkan di dalam mandi. Mandi kita udah jelas, sayalan, harus mengucurkan air. Air itu harus jalan. Itu namanya ghusl. Sayalanul ma', menjalankan air, mengalirkan air di dalam tubuh namanya al-ghusl. Dalam fikihnya adalah ta'mimul badan bil ma' bi niyatin makhsusah, meratakan badan dengan air dengan niat yang khusus. Itu namanya ghusl. Wa yajibul ghuslu min khamsati asya', dan wajib mandi dari 5 perkara. Di sini dihilangin, kalau di namanya kemarin di Safinah ada 6, yaitu meninggal. Di sini meninggal enggak dimasukin. Min ilajil hasyafati fil farji, dari memasukkan kepala kemaluan di dalam kemaluan yang lain, lubang yang lain, baik laki-laki, perempuan, binatang, mati, hidup, sengaja, enggak sengaja, lagi dipaksa, enggak dipaksa, pokoknya masuk itu kemaluan, ke dalam kemaluan yang lain, kuburan, baik kemaluan depan, kemaluan belakang, laki, perempuan, binatang, hidup atau mati, dipaksa atau enggak dipaksa, bangun atau tidak bangun kemaluannya, semuanya. Kalau dia masuk kepala kemaluannya, wajib dia mandi walaupun tidak keluar mani. Jelas ya? Udah gamblang banget. Yang diulang lagi udah enggak enak. Wa min khurujil mani, dan dari keluar mani. Keluar mani sendiri. Keluar maninya sendiri. Keluar mani sendiri, mani yang barang-barang ada. Iya. Kalau udah kawin tahu nggak ngerti deh tuh. Keluar mani bagi orang yang sudah kawin apabila sudah mandi, perempuan ini. Perempuan yang keluar mani kembali setelah mandinya. Kalau dia sudah klimaks ketika keluarnya, maka wajib mandi lagi. Bukan hanya membersihkan kemaluannya doang. Tapi kalau belum klimaks, maka itu diibaratkan mani daripada lakinya yang keluar lagi. Diwajibkan dia wudu aja, membersihkannya najis. Kalau udah klimaks, dia keluar lagi, berarti 2 kali dia keluar yang keduanya. Tapi kalau belum klimaks, mungkin itu campuran dari mani dan dirinya yang keluar lagi. Setelah mandi ya, kalau sebelum mandi keluar masih wajib mandi sekali doang. Ini setelah mandi keluar lagi. Ada kemungkinan dia itu belum klimaks keluarnya. Sudah klimaks dan ngulang lagi memang. Keluar mani lagi dia belum ya namanya perempuan tanya sendiri dah.
Min khurujil mani. Mani tandanya yang pertama ma'un taqinun abyad. Air yang kental, yang lengket kalau kita bilang. Taqinun abyad kalau laki-laki putih, kalau perempuan encer dan kuning. Bedanya itu doang. Keluarnya biddadafuki inda khurujihi ma'al laddah wal futur ba'daha. Keluarnya mancer disertai dengan lemas anggota tubuhnya. Itu namanya mani. Kalau madhi, najis. Itu sama dia. Kalau laki-laki agak kental, tapi ketika indah sawaranis syahwah, ketika syahwatnya memuncak, nggak ada pelampiasan, dia keluar tuh. Agak lengket dia. Bukan mani, karena nggak mancer keluarnya dia. Itu namanya madhi. Ada namanya wadi. Kalau wadi, cairan yang agak encer, tapi ada apanya, kentalnya dikit kalau kita bilang. Itu ketika bekerja keras atau mengangkat barang berat. Itu wadi namanya. Itu namanya wadi. Itu semuanya najis kecuali mani. Min khurujil mani, dan dari keluarnya mani mewajibkan mandi. Wa minal haidhi wan nifasi wal wiladah, dari keluarnya darah haid. Nanti akan dibahas di babnya haid. Dan kita sudah agak paham. Keluar darah haid wajib mandi. Wa minan nifas, dari darah nifas, darah yang keluar setelah kelahiran, setelah kosongnya rahim dari janin, lebih tepatnya itu. Setelah kosongnya janin dari rahim, karena ada sekarang pakai sesar, nggak keluar dari jalur biasanya, pakai sesar. Yang penting ketika rahimnya kosong dari janin, ada darah keluar, itu darah yang namanya darah nifas. Darah yang keluar setelah melahirkan. Wal wiladah, darah yang keluar bersamaan dengan anak yang lahir. Itu nama darah wiladah. Nah, di sini nggak dimasukin wal maut. Mandi dari sebab kematian. Itu juga wajib dimandikan si mayitnya. Wajib bagi orang hidup memandikan si mayit. Dan bedanya antara orang biasa dan anak yang masih kecil. Sobi, atau dinamakan siktun, segit keguguran. Kalau kegugurannya di atas 6 bulan, wajib seperti anak biasa, seperti orang biasa, wajib dimandiin, wajib disolatin, wajib dafanin. Kalau sebelum 6 bulan, ada kriteria kehidupan, tuh anak ada bangkisnya, udah berbentuk sempurna badannya, itu khilaf. Ibn Hajar mengatakan nggak wajib dimandiin. Tapi yang tepatnya kalau ada tanda kehidupan dan disaksikan oleh bidan bahwa itu adalah asal usul manusia, maksudnya dasar manusia, bukan hanya gumpalan. Kalau masih gumpalan darah, gumpalan daging nggak wajib sama sekali. Disunnahkan aja, disunnahkan untuk dikuburkan. Kalau masih gumpalan darah, gumpalan daging disunnahkan untuk dikafanin. Dikafanin tidak wajib dimandiin, nggak wajib disolatin, hanya dikafankan saja, kemudian dikuburkan. Kalau sudah menjadi gumpalan daging, kalau masih gumpalan darah nggak sama sekali diwajib dimandikan, nggak wajib dikafankan, nggak wajib disolatin, nggak wajib dikuburin. Hanya disunahkan untuk dikuburkan dan dikafankan, hanya sunnah. Tapi juga nggak dilakukan, nggak masalah. Di semuanya itu dari 6 ghusli. Pembahasan dari hal-hal yang wajib di dalam mahar atau raf'al janabah. Raf'al hadas saja boleh. Raf'al hadas saja nggak sebutkan akbarnya. Karena kalau keadaannya dia punya hadas besar, sesuai keadaan orangnya katanya. Sesuai keadaan orang yang ngikut itu niat. Kalau dia punyanya hadas kecil, ya hadasnya hadas kecil. Walaupun nggak nyebutin asghar, walaupun nggak nyebutin akbarnya. Karena mengikuti kondisi orangnya. Boleh niat raf'al janabah atau raf'al hadas. Atau kita khususkan kalau haid nifas. Raf'al hadatsal haid, raf'al hadatan nifas. Dan nggak boleh hanya kita mengatakan nawaitul ghusla, nggak boleh.
boleh mengatakan nawaitu fardhal ghusli. Aku niat mandi wajib. Nah, mesti kata fardh. Kalau nawaitul ghusla aja nggak boleh, karena mandi ada yang sunnah, ada yang wajib. Mesti ditentukan. Kalau dia hadas besar harus disebutkan wajibnya. Nawaitu fardhal ghusli. Nawaitu raf'al hadasil akbar. Nawaitu raf'al janabah. Nawaitu raf'al haidi. Nawaitu raf'an nifas atau hadatsal haidi atau hadatsan nifas. Itu niat-niat. Kalau menggabung, boleh. Menggabung. Ada yang sunnah, ada yang wajib. Tapi sebutkan yang wajibnya dulu. Kalau digabung. Kalau disebutkan yang sunnah dulu, nggak sah. Dia nawaitu ghuslal jum'ah waraf al janabah. Nggak sah. Sunnah dulu yang masuk. Janabahnya dikeduain. Nggak boleh. Yang wajib dulu baru yang sunnah. Nawaitu raf al janabah wa ghuslal jum'ah wa yaumil jum'ah. Masuk boleh. Atau menggabung yang wajib dengan yang wajib boleh. Nawaitu raf'al haidi wan nifasi wal janabah. Tiga-tiganya bareng. Lewatan itu bareng. Boleh. Atau dengan satu niat aja. Nawaitu raf'al janabah buat haid, nifas dan keluar mani. Boleh. Al hadatsul akbar buat haid, nifas, janabah boleh. Itu dalam masalah niatnya. Inda ghusli awwalu juz'in min badanihi. Ketika awal pertama kali badannya yang menyentuh air. Karena di dalam mandi hukumnya seluruh jasad anggota satu. Dihitungi satu anggota. Seluruh badan dihitungi satu anggota. Selama dia masukin, misalkan ini kalau mandinya di dalam kulem. Dia nyemplungin kakinya. Selama kakinya belum keluar dari itu air, hitungannya masih belum mustakmal itu air. Kalau airnya kakinya keluar dari itu air, maka hukum air kalau dia sedikit bisa mustakmal. Hukumnya mustakmal, nggak boleh dipakai lagi. Tapi kalau banyak, boleh kita lihat ada perubahan atau tidak. Ini masalah mandi yang mau nyelam. Mandinya nyelam. Boleh ketika awal badan kita masuk, itu boleh niat. Atau ketika awal siraman. Mana aja bagian yang afdolnya dari kepala. Sunnahnya dari kepala, kemudian bagian kanan depan, bagian kanan belakang, kiri depan, kiri belakang. Dan sebelumnya nanti sunnah-sunnahnya akan disebutkan juga. Perhatikan bagian lipatan-lipatan badannya. Atsani ghuslu jami'i sya'rihi al-khafif wal kathif. Membasuh seluruh rambutnya yang tipis dan yang tebal, wa jami'i basyaratihi, dan seluruh kulitnya. Di kulli sya'ratin janabah, kata Nabi SAW. Karena setiap satu rambut itu punya hadas besar. Hati-hati bagi orang yang memanjangkan rambutnya, kecuali gimbal, katanya ulama. Kalau gimbal dengan sendirinya dimakfu. Yang penting gimbalnya bukan gimbal dibuat-buat. Kalau gimbal dibuat-buat harus dibuka itu. Harus kena airnya. Tapi kalau memang sudah darurat, dimaafkan, sebagian ulama membolehkan juga tidak mengena sampai dalamnya. Bagian zahirnya aja, yang luarnya aja, asal terkena daripada air, sudah dimaafkan. Tapi afdalnya dibuka kuncirannya. Wa jami' basyarati hatta ma tahta gulfatil aklaf. Dan seluruh kulitnya, walaupun orang yang belum khitan. Nah, orang yang belum khitan harus diurut tuh kulitnya. Biar kulupnya kena air. Kulupnya, bagian depan kemaluannya itu kena air. Karena kalau nggak terkena air, nggak sah semua mandinya. Karena nggak kena kulit. Karena kulit orang yang belum dihitan masih tertutup dengan kulupnya. Dengan kulit luarnya. Harus dibuka dulu biar bagian kulit yang aslinya tersiram dengan air. Itu yang harus diperhatikan. Allahu subhanahu wa ta'ala alam. Insyaallah besok masih panjang daripada sunnah-sunnah mandinya.